Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas penalaran moral, hukum, dan estetika. Kami dari kelompok 5 perkenalkan, ada saya sendiri Al-Fadol dengan NPM 0200 ya, dan Baris dan Setiorini dengan NPM 0152. Ada Mbak Oktavia Rista dengan NPM 0016, ada Mbak Sulistiawati Anggreni dengan NPM 0020, dan ada Mas Ahmad Rianto dengan NPM 0154, dan terakhir ada Mas Hari Prastio dengan NPM 0019. Nah, apa saja yang akan dibahas atau pembahasan kita kali ini? Yang pertama tentang pertimbangan nilai, yang kedua tentang perspektif utama dalam alasan moral, yang berikutnya tentang deliberasi moral, dan keempat tentang penalaran hukum, yang terakhir tentang penalaran estetika. Ya, kita masuk ke yang pertama, yaitu pertimbangan nilai. Penalaran moral berbeda dari jenis penalaran lain karena terdiri dari upaya untuk menetapkan penilaian nilai moral. Karena penalaran moral adalah semua tentang penilaian nilai moral, jadi harus dapat mengidentifikasi ketika mengalami itu. Begitu. Kesulitannya adalah bahwa tidak setiap penilaian moral mengungkapkan penilaian nilai moral. Contohnya, ya. Jadi ketika Anda mengatakan film itu cukup bagus, Anda menilai film itu tetapi tidak menilai secara moral. Ketika Anda mengatakan, ya, contoh yang kedua ini ya, Pepsi lebih baik dari Coke, ya, Anda membuat penilaian nilai rasa, bukan penilaian nilai moral. Ya. Jadi terus seperti apa penilaian moral? Biasanya penilaian nilai moral menggunakan kata-kata baik, buruk, benar, salah, seharusnya, ya, dibenarkan, adil, dan kebalikannya seperti itu. Intinya, ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Pak Alfa. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai moral versus non-moral. Yang pertama, moral dapat digunakan sebagai kebalikan dari non-moral. Klaim Karl Luff berbobot lebih dari 200 pound adalah klaim non-moral, yang berarti tidak ada hubungannya dengan moralitas. Karl Luff adalah orang jahat, sebaliknya banyak berkaitan dengan moralitas. Ini adalah penilaian nilai moral, klaim yang menyatakan nilai moral. Yang kedua, moral adalah kebalikan dari bukan non-moral, tetapi tidak bermoral. Menendang kucing demi itu akan tidak bermoral, merawatnya akan bermoral. Dalam arti kata ini, moral digunakan untuk berarti baik, benar, tepat, dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya, prinsip moral. Prinsip moral adalah pertimbangan nilai yang bersifat umum, yang berarti prinsip moral adalah mengacu pada hal yang harus dilakukan seperti benar, tepat, dan lain-lain. Tidak hanya dalam satu kasus, tetapi terhadap semua kasus. Yang selanjutnya, dua prinsip moral penalaran. Yang pertama, moral penalaran prinsip 1. Jika kasus terpisah tidak berbeda dengan cara yang relevan, maka mereka harus diperlakukan dengan cara yang sama. Dan jika kasus terpisah diperlakukan dengan cara yang sama, mereka tidak harus berbeda dengan cara yang relevan. Yang kedua, moral penalaran prinsip 2. Jika seseorang tampaknya melanggar prinsip konsistensi, maka beban pembuktian ada pada orang itu untuk menunjukkan bahwa ia sebenarnya tidak melanggar prinsip. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rista. Baik, saya akan melanjutkan tentang mendapat penilaian nilai moral spesifik. Jadi mengambil keputusan berdasarkan premis harus berdasarkan proses berpikir yang matang. Kesimpulannya adalah lebih baik mengambil keputusan tidak hanya melihat, membaca, atau mendengar satu premis saja, lihat dulu premis-premis lainnya. Berikut adalah argumen dengan kesimpulannya. Premis pertama adalah ayah Eliot tergantung pada Eliot.
Jadi tak tertulis prinsip moral umum, dewasa, anak-anak harus merawat orang tua mereka yang bergantung pada mereka. Kesimpulannya, oleh karena itu, Elliot harus mengurus ayahnya. Yang selanjutnya adalah perspektif utama dalam alasan moral. Yang pertama adalah konsekuensialisme. Jadi perspektif yang dikenal sebagai konsekuensialisme adalah pandangan yang konsekuensinya keputusan, perbuatan, atau kebijakan menentukan nilai moralnya. Yang kedua adalah relativisme moral. Moral relatif adalah gagasan bahwa apa yang benar dan salah bergantung pada dan ditentukan oleh kelompok atau budaya seseorang. Kesalahan yang kadang-kadang dilakukan dalam penalaran moral adalah membingungkan, yaitu ada dua klaim. Yang pertama, apa yang diyakini benar dan salah dapat berbeda dari kelompok ke kelompok, masyarakat ke masyarakat, dan budaya ke budaya. Yang kedua, apa yang benar dan salah dapat berbeda dari kelompok ke kelompok, masyarakat ke masyarakat, dan budaya ke budaya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sulis. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif utama dalam alasan moral. Di sini ada 4. Yang pertama, relativisme agama. Yang dimaksud di sini keyakinan bahwa apa yang benar dan yang salah adalah budaya atau masyarakat agama dianggapnya apapun seseorang. Yang kedua, absolutisme agama. Salah satu anggapan terhadap sebuah pandangan agama satu terhadap agama yang lain. Yang ketiga, etika kebijakan. Etika kebijakan berfokus bukan pada apa yang harus dilakukan, tetapi pada keputusan yang diambil dari setiap suatu permasalahan, sedangkan membandingkan resiko-resiko masing-masing. Yang keempat, moral musyawarah merupakan gabungan atau hasil akhir dari proses yang telah dilakukan dengan mencampurkan antara kewajiban, hak, dan pemikiran-pemikiran pribadi. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penalaran hukum. Jadi penalaran yang digunakan oleh para hukum dan pengacara merupakan hukum bersifat deduktif dan induktif. Jika deduktif, alasannya bisa masuk akal, valid atau tidak valid. Dan jika induktif, dapat berkisar dari yang kuat hingga yang lemah. Jadi penalaran deduktif tentu saja meliputi penalaran kategoris dan hipotesis. Sedangkan penalaran induktif termasuk generalisasi, penalaran dengan analogi, dan penalaran tentang sebab akibat. Penalaran dengan analogi dan penalaran tentang sebab akibat pantas disebut secara khusus sehubungan dengan penerapan hukum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rianto. Saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada 4 alasan utama atau perspektif di mana seorang pendukung hukum dapat mendasari kebenarannya. Itu 1, bahwa melakukan X itu tidak bermoral. Klaim bahwa hukum harus membuat ilegal segala sesuatu yang tidak bermoral adalah dasar dari posisi yang dikenal sebagai moralisme hukum. Kemudian yang kedua, landasan selanjutnya di mana suatu hukum dapat dibenarkan mungkin adalah salah satu yang dipikirkan kebenarannya seorang terlebih dahulu. Ini sangat erat terkait dengan John Stuart Mill dan dikenal sebagai prinsip kerugian. Kemudian yang ketiga, landasan ketiga yang menjadi dasar hukum hipotetis kita adalah potensialisme hukum. Paternalisme hukum adalah pandangan bahwa hukum dapat dibenarkan jika mereka mencegah seorang dari mencelakakan dirinya sendiri, yaitu mereka melarang atau membuat tidak mungkin untuk melakukan untuk kebiasaan seorang. Contohnya termasuk undang-undang yang mengharuskan sabuk pengaman dikenakan saat mengendarai mobil dan helm match dipakai saat mengendarai sepeda motor. Kemudian yang keempat, dasar terkait dari dasar untuk membenarkan hukum pidana adalah bahwa beberapa perilaku umumnya dianggap ofensif. Prinsip pelanggaran mengatakan bahwa hukum melarang ding X dapat dibenarkan jika X menyebabkan pelanggaran besar kepada orang lain. Hukum yang melarang pembakaran bendera seringkali dibenarkan atas dasar ini. Kemudian penalaran estetika.
adalah sebuah pemikiran konseptual yang mengidentifikasikan fakta dan nilai yang ada. Penilaian tentang keindahan dan seni, bahkan penilaian tentang apakah suatu adalah sebuah karya seni atau hanya sebuah objek banding sehari-hari, dengan prinsip-prinsip yang mengidentifikasi sumber dari nilai estetika atau seni. Kemudian akan dilanjutkan presentasinya oleh teman saya. Terima kasih. 8 prinsip estetika. Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip estetika yang paling umum mendukung atau mempengaruhi kreasi artistik dan penilaian kritis tentang seni. 3. Mengidentifikasi nilai seni dan kemampuan objek untuk memenuhi fungsi budaya atau sosial tertentu, yaitu 1. Objek bernilai estetika jika bermakna atau mengajar kita kebenaran. 2. Objek bernilai estetika jika memiliki kapasitas untuk menyampaikan nilai atau kepercayaan. 3. Objek bernilai estetika jika memiliki kapasitas untuk membawa perubahan sosial atau politik. Kelompok lain prinsip-prinsip mengidentifikasi nilai estetika dengan benda untuk menghasilkan subjektif. Berikut prinsip-prinsip berpengaruh dari kelompok kedua, yaitu 4. Objek bernilai estetika jika memiliki kapasitas untuk mengurangi kesenangan yang mengalami atau menghargai mereka. 5. Objek bernilai estetika jika memiliki kapasitas untuk mengurangi emosi tertentu. 6. Objek secara estetika berharga jika memiliki kapasitas untuk menghasilkan non-emosional khusus. 7. Objek secara estetika berharga jika estetika khusus properti atau memamerkan bentuk estetika khusus. 8. Tidak ada argumen beralasan yang dapat menyimpulkan bahwa objek secara estetika berharga atau tidak. Terima kasih. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.